Hai Kamers, Kenalin kita dari acara podcast Ngobrol Kepo. Tentunya dalam Ngobrol Kepo ini kita kedatangan bintang tamu yang fenomenal dan berintelektual. Kali ini sebelum kita masuk ke ranah podcastnya terlebih dahulu, kita harus kenal dulu nih sama host-hostnya. Yang pertama itu ada gua, Irul, dan temen gua, gue Wina. Dan kali ini teman-teman, kita kedatangan bintang tamu dari Ketua Himakom sendiri. Apa sih Himakom tuh? Himakom itu adalah organisasi himpunan mahasiswa ilmu komunikasi, yang dimana Himakom sendiri itu menaungi mahasiswa ilmu komunikasi, Win. Oh, oke. Dan lu mau tahu nggak siapa ketuanya? Mau? Kayak mending kita langsung kenalan aja kali ya. Oke, langsung. Udah nih. Tum, gimana? Hai Kamars, kenalin nama gue Muhammad Iqbal Aulia. Saat ini diamanatkan untuk menjabat sebagai Ketua Umum Himakom periode 2021-2022. Kalau jurusan kan kita ilmu komunikasi ya. Iya, Konsentrasi ini public relations. Nah, gue sendiri ini angkatan 2019. Baru menjabat itu kemarin di bulan Oktober. Ya. Udah pusing tuh kegiatan-kegiatannya, Bu. Apa belum? 2019 berarti sekarang semester berapa tuh? Semester 5 berarti. Semester 5. Alhamdulillah siap. masih lancar lah perkuliahan juga. Tapi Semester kita 5 kembali ya. lagi tadi ke masalah gue nih. Iya. Udah pusing belum nih? Kan lu kan bagi tugas nih. Antara lu menjabat sebagai ketua dan lu sekarang menjadi mahasiswa juga. Otomatis kan berarti kegiatan lu tuh dibagi dua tuh. Udah pusing tapi tahu belum? Kalau pusing sih enggak ya, karena kan ya lu udah mengambil satu tindakan atau satu keputusan yang lu udah harus tahu resikonya. Berarti kan gua mahasiswa kewajiban gua ya belajar di dalam kampus ya. Nah, gua kayak pengen nge-challenge diri gua lah. Supaya gua bisa lebih berkembang lagi loh di luar di organisasi dalam kampus lah. Berarti ketika gue udah memutuskan itu, berarti gue udah mempersiapkan semua sisi buruk baiknya sih. Kayak pusing, ya pusing sih pasti ada pusing, cuman gimana cara kita nyikapinya aja. Iya, gitu. betul. Berarti kalau dari tadi jawaban lu tuh berarti udah ada visi dan misinya ya ke depan itu apa? Ya. Oke. Sebelumnya mungkin Berat banget visi-misi. kita pengen tahu nih, Bu Tom. Sebelumnya visi misi lu ke depannya itu apa buat Himakom? Atau lu maunya gimana nih? Jalan Himakom yang ambil sekarang. Kalau visi ya layaknya ke semua ketua himpunan naik di dalam kampus ya. Iya, betul. Kalau gua sih lebih kayak menjadikan, nih kalau lihat dari formalnya ya yang gua kemarin kayak menjadikan Himakom tuh yang berintegritas, dalam menjalankan roda organisasi demi terciptanya anggota yang harmonis, bertanggung jawab, dan bisa produktif lah di dalam kepengurusan gitu. Kalau misi sih nggak jauh beda dengan tahun lalu ya. Kalau tahun lalu kan ya adalah yang gue masukin juga, cuman tahun ini gue lebih pengen mendekatkan, lebih mengeratkan lebih berlayar lebih lebih jauh lagi, kayak pengen kayak mempererat tuh antar ketua himpunan yang ada di universitas lain kayak gitu sih. Kan kayak lu menjalin silaturahmi menjalin silaturahmi dengan himpunan lain yang mencangkup tentang ilmu komunikasi juga. Dong. Masa ilmu komunikasi gua yang lain kan juga. Nah, kalau boleh tahu nih, apaan sih yang bikin lo tuh tertarik buat jadi ketua Himakom gitu? Kalau tertarik, nah nih menarik nih. Kalau gue tuh sebenarnya kalau organisasi tuh emang hobi, bisa dibilang hobi, karena dari dulu dari dulu emang gue basicnya gue ikut keanggotaan pramuka dari SD, SMP, SMA, nggak putus lah istilahnya. Nah, di luar pramuka gue juga ikut banyak organisasi eksternal juga, kayak Asosiasi Pemuda Bangsa Indonesia yang menaungi pelajar-pelajar yang ada di Indonesia, banyak sih. Nah, kenapa tertarik? Pengen nge-challenge diri lagi lebih dalam lagi ya. Gimana cara memimpin roda organisasi, dan salah satunya lu diamanai menjadi ketua Himakom ini. Alhamdulillah. Dan kalau seandainya kita berbicara masalah Himakom ya, ada baiknya kan kita juga tahu nih sejarah nih Himakom, lahirnya tuh seperti apa, cikal bakal Himakom tuh kenapa bisa terbentuk gitu. Itu. Kalau lahirnya berbarengan sih. Ini apa yang gue baca di blog ya. Karena dapat referensinya dari mana lah. Dari blog.
Himakom juga tahun 2011 atau 2012 gitu. Tahun lalu baru-baru di Himakom tuh berdiri 4 Desember 2004 di Jakarta. Nah, kebetulan tuh ketua umum yang angkatan pertama tuh sempat tuh pas kemarin ada acara OKK tuh kemarin. Betul. Ada acara OKK. Terus Pak Adi di chat sama ketua Himakom angkatan 1 atau angkatan 2 gitu. Awal banget. Awal banget. Itu sih. Nah, OKK itu apa tuh? Bisa dijelaskan ke OKK ya. Ini aja ya, apa namanya? Sharing kita. Melebar aja kemana aja ya. Melebar aja, nggak apa-apa. Kayak kalau OKK tuh kemarin salah satu program pertama di setiap periode tuh Himakom langsung membuat acara itu OKK, orientasi keluarga komunikasi, yang dimana di situ tuh berbentuk seminar. Kalau mungkin dulu sebelum COVID yang seminar ya, sekarang tuh lebih ke webinar. Isinya itu kayak perkenalan jurusan, kayak betul. Ya Wina sama Irul tau lah. Di jurusan kita kan ada konsentrasi ya 3. Public relation, jurnalistik dan advertising atau periklanan lah. Itu kan di situ tuh membahas semua apa sih PR, apa sih jurnal, apa sih itu kayak pengenalan gitu ya, pengenalan di konsentrasi ya. Yang menariknya itu narasumbernya itu selain dosen, ada juga alumni dari yang udah berhasil. Iya, yang udah berhasil. Ada yang kerja di TV, ada yang kerja dari founder-founder yang jadi orang-orang hebat lah. Mungkin hitungannya udah melalang buana lah di dunia kerjanya itu kayak gimana, ya nggak? Nah, berarti dari kesibukan ketua Iqbal Aulia ini, dia itu sangat hobi ketika berorganisasi dan hidup di dalam lingkungan yang berstruktural. Mungkin kita juga mau lebih tahu nih Tum, apa aja sih bagian-bagian dari Himakom, maksudnya divisi-divisi yang ada di dalam Himakom tuh apa gitu. Mungkin ada penambahan atau pengurangan di dalam kepengurusan lu itu kayak gimana? Ya, nih gue jelasin dari awal dulu ya. Kepengen rokok lagi gue. Gak boleh. Sorry. Gini. Kalau Himakom kan tahu ya, Himunan mahasiswa ilmu komunikasi. Iya. Yang di dalamnya itu ya kita menerima atau berinteraksi kepada mahasiswa ilmu komunikasi nih. Apa nih keluhannya? Apa nih pertanyaan-pertanyaan yang pengen diajukan, baik itu tentang masalah kampus dan tentunya semua program kerja yang ada di Himakom itu bisa dibilang itu sesuai sama apa yang diinginkan sama mahasiswa-mahasiswa. Berarti kayak menampung gitu ya. Nah, kalau untuk divisi sih sekarang di periode sekarang nih ada 5 divisi. 5 divisi. Yang pertama ada sumber daya organisasi, ada hubungan masyarakat, ada sosial penelitian, ada minat dan bakat, dan ada sosial media. Yang sosial media ini ya kayak sekarang nih kita di acaranya ini salah satu program kerjanya sosial media. Gitu. Oke. Kalau misalkan SDO yang masing-masing punya job desk ya, punya tugas dan kewajiban yang berbeda-beda. Nah, bedanya yang tahun lalu periode 2020-2021 sama sekarang itu bedanya di pertambahan divisi. Kalau dulu nih divisi sosial media nih, dulu tuh masuknya ke biro. Di biro dalam divisi humas. Jadi dulu tuh divisi humas ada biro yaitu sosial media. Karena memang banyak pertimbangan dari jajarannya sekarang bahwa ya mending dijadiin divisi sendiri aja gitu. Sosial media. Berarti yang baru di angkatan lu ini adalah sosial media. Di sosial media. Yang dimana kayak semacam pertambahan atau apa ya bahasanya gimana ya? Program kerjanya. Iya. Gitu. Berarti kan gini ya, di dalam pikiran gue nih gini nangkepnya, kayak di zaman sekarang kan kayak nggak bisa nih mahasiswa hidup di dalam dunia nyata doang. Kita juga pasti hidup di dunia maya, ya kan? Kayak misalnya gue, Wina, pasti kan punya sosial media. Pasti dong. Ya kan? Nah, mungkin di situ lu pengen ngembangin lagi nih. Himakom ingin membranding Himakom di ranah media sosial. Nah, itu ya keinginan lu di kedepannya itu seperti itu. Nah, lanjut tuh, selain dari sosmed sama SDO, kayak humas ini ada tugasnya tuh apa? Oh ya, sorry, gue lupa tuh. Kalau SDO ya sumber daya organisasi, ya kayak SDO ini bagian kalau ini organisasi. Gue menganggapnya ya SDO ini sama kayak BK di SMP, di sekolah-sekolah. Kayak gimana caranya
SDO ini mencari masalah-masalah internal ya, bukan eksternal, internal di anggota Himakom ini apa aja sih permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan organisasi maupun ya mungkin ada 1-2 anggota yang pengen cerita tentang masalah pribadinya, itu bisa ke SDO. Dan kayak pembuatan time schedule, kayak pengawasan nih, pengawasan. Kita kan punya ADART sama PO. Nah, itu tuh ini semua yang kita lakukan selama 1 periode ini kita berlandaskan ADRT dan PO yang sudah disahkan kemarin kebetulan nih bulan Desember udah udah raker nih kita, udah raker yang mengesahkan ADRT dan amandemen ADRT dan amandemen peraturan organisasi. Nah, fungsinya sendiri itu mengawasi kayak divisi misalnya divisi humas misalnya, lu bekerja melampaui kegiatan lu melampaui apa sih namanya tuh, deadline waktu atau gimana, melampaui ADRT yang udah kita sahkan, kayak lu berlawanan nih. Nah, itu kita bisa SDO tuh bisa negor kayak gitu. Berarti kayak dia mengawasin, kayak bimbing gitu ya, maksudnya kalau seandainya ada yang salah terus dibenerin. Tapi nggak hanya mengawasi, nggak hanya kayak negor, tapi dia juga mensosialisasikan ADRT seperti apa, PO itu seperti apa gitu. Dan juga kayak pembuat ini mau detail apa gimana nih? Boleh detail nggak apa-apa. Nah, mau nanya juga nih, kalau misalkan dari anggota Himakom itu sendiri memiliki ada masalah individu, kayak misalkan gue punya masalah sama Irul, nanti itu bakalan diselesaikan atau gimana? SDO juga apa Nah, gimana? iya, jadi ya biasanya kan organisasi kan nggak luput dari masalah-masalah organisasi ya, yang misalkan ada yang satu yang nggak suka dengan ide-idenya segala macam, terus clash kan. Ya. Nah, paling itu ada 2 cara sebenarnya. Antara SDO ini kan udah mensosialisasikan bahwa ketika lu ada masalah ya lu ngomong aja ke SDO. Palingnya sih ada 2 cara, antara emang pihak-pihak yang clash atau selek kesel-keselan langsung datang ke SDO nih, gua ada masalah nih sama si A sama si B. Nanti SDO ini datang untuk menengah, sebagai penengah. Ada juga cara lain ya, SDO emang tahun ini pun gua mandatkan untuk lu coba sering-sering main ke semua divisi. Apa nih permasalahan-permasalahannya, jangan gua menganggapnya kita jemput bola nih. Kita jemput bola. Jangan hanya nunggu ada yang laporan. Iya, lu nganggur terus gua nunggu masalah dulu dah, enggak gitu. Tapi kita cari juga apa masalah-masalahnya. Karena kan masing-masing anggota kan punya kayak gua takut untuk cerita, Mungkin belum nemu sisi nyamannya. Jadi kagak mau cerita. Gitu. Berarti di zaman lu ini lu mau SDO itu lebih bersosialisasi lagi. Nah, lebih tegas dalam menyelesaikan masalah, problem solving. Gue pengen sih yang namanya ADRT dan PO ini tahun ini benar-benar kita ketatin, kita jalankan bersama-sama bareng gitu. Terstruktural berarti. Nah, benar, terstruktural. Itu udah susah banget. Oke. Terus tadi kan ada nih selain SDO terus ada humas. Iya, betul. Iya, hubungan masyarakat. Ya sama kayak humas-humas yang lain sih. Kayak lu menjembatani antara kita sebagai internal dan pihak-pihak eksternal, kayak ini misalkan gua kalau ngejelasin teori agak susah nih. Tapi gua contohnya aja, misal kita pengen menjalankan suatu acara di dalam kampus misalnya. Kita internal Himakom. Nah, untuk kita butuh perizinan segala macam. Nah, yang kita mandatkan ya humas nih, tolong izin ke sini, izin ke situ gitu. Terus antara kayak himpunan-himpunan di luar kayak yang menjembatani ya humas sendiri gitu. Nah, di humas itu ada berapa biro nih sekarang? Kan tadi ada 3 nih, ada sosial media, lalu yang 2 itu apa tuh? Ada 2 biro Pusdatin sama biro advokasi. Pusdatin dan advokasi. Pusdatin ini Pusat Data dan Penelitian. Pusat Data dan Informasi. Penelitian mau beda lagi tuh. Nah, itu tugasnya apa tuh dari Pusdatin sama advokasi? Kalau advokasi ya gimana caranya kita bisa mengadvokat daripada mahasiswa-mahasiswa itu, kayak lo ada permasalahan apa di dalam kampus nih. Nah, kita sebagai advokasi ya sama sih kayak kalau SDO dia menjemput bola di antara anggota internal Himakom. Kalau advokasi ya kita menjemput bola di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi sendiri gitu. Kalau Pusdatin kayak ya nyari-nyari data sih. Nyari database mahasiswa yang masuk ataupun yang keluar, yang cuti. Berapa mahasiswa aktif, berapa mahasiswa yang cuti, ada berapa dosen ilmu komunikasi, ada berapa staf-staf ilmu berarti komunikasi gitu. Semua yang berhubungan dengan komunikasi itu adalah humas yang ngurus. Lu punya masalah nggak di komunikasi?
Belum sih. Ya, kalau ada masalah langsung datang ke Himakom atau termasuk kayak misalnya belum bayaran. UKT ini sekarang lagi hektik-hektiknya ya kan. Kayak masalah kemarin yang ya kita tahu lah. Nah, itu Wina juga tahu kan. Kalau misalkan masalah belum bayaran gitu apa emang bisa advokasi buat ngebantu gitu? Kayak kemarin tuh ini kita langsung ngambil contoh lagi ya. Enggak apa-apa, kita main contoh-contoh. Kemarin sih soalnya nggak dicontoh nggak bakal ngerti. Nah, kemarin tuh masalah yang UTS kan untuk sosialisasi sendiri kan dari pihak kampus pun agak terlambat. Nah, jadi banyak mahasiswa yang mengeluh nih, gue belum bayaran, gue belum yang namanya lagi COVID nggak bisa ngertiin mahasiswa segala macam lah ya kan. Nah, jadinya gue kayak mensiasati kayak langsung ke Kaprodi, nanyakan Pak gimana caranya untuk bisa tetap mahasiswa ini tetap ikut UTS tapi tidak yang untuk yang mahasiswa yang nggak bisa bayar penuh lah cicilan-cicilannya. Jadinya kebetulan ya Kaprodi kita nih Pak Adi Prakosa yang begitu bawelnya juga ke rektor, datang ke rektor terus bawa ya rektor jadinya ada negosiasi yang menghasilkan ya keringanan yang salah satunya kita bisa bayar kemarin 500.000 dulu boleh. Nah, dan kita data nih sebelum kita naik ke prodi dan Kaprodi naik ke rektor, kita nih udah menyiapkan banyak data nih, ada berapa mahasiswa yang belum bayaran, kita kasih ke Pak Adi selaku Kaprodi, Pak Adi naikkan ke Warek. Berarti itu modelnya kayak misalnya prosedurnya gini, anak-anak Pusdatin itu ngumpulin data, Pusdatin nanti bagi lagi, ada yang kurang bayaran, ada yang belum bayaran sama sekali, itu nanti diadvokasi, baru naik ke rektor. Oke, begitu. Kalau ada masalah berarti ntar harusnya ke Pusdatin dulu, Pusdatin baru ke advokasi. Ya, misalkan lu bukan anak Himakom, terus lu lagi suka sama Himakom nih, misalkan ya kan, lu butuh kayak support atau saran, langsung aja ke Himakom boleh. Baik kalau misalkan ada permasalahan pribadi, kalau misalkan emang harus diselesaikan, bingung nih, gua harus ke siapa ya kan? Bisa tuh ke Himakom. Bisa ke Himakom. Waduh, gue suka tuh sama dia. Langsung ke gitu. Kalau biro percintaan tuh ada namanya Ilham. Oh, Ilham. Dipanggil sama Aceng. Ya, itu dia. Itu tuh. Bagus banget. Aduh, gue jadi kayak mau suka-sukaan sama anak Himakom. Aduh, bisa ya? Nah, lanjut. Tolongin sama Ilham yang ini jadi si cewek itu suka sama Ilham gimana? Iya, makanya. Ya, gue terlalu jauh membahas dia kali ya. Udah. Agak banyak lah ya, gila. Oke. Ini percintaan yang berat sih. Lanjut. Jadi kita lanjut aja ya. Lanjut ke pertanyaan sebelumnya. Berarti pertanyaan kedua nih, Tum. Kan tadi belum selesai nih. Masih dua lagi ya, apa tuh? Masih ada sosmed, sospen sama minat dan bakat. Oh iya, tuh belum dijelasin. Ini mikat dulu kali ya. Mikat tuh salah satu salah satu divisi yang benar-benar yang bernaung di bidang minat dan bakat. Nah, tahun ini tuh kalau tahun kemarin itu tahun periode sebelumnya itu ada 3 biro. Biro PR, biro advertising dan biro jurnalistik. Kalau sekarang ini kita rubah yaitu biro non akademik dan akademik, dimana kayak akademik kayak misalkan ada mahasiswa yang tertarik dalam bidang menulis segala macam itu masuknya ke akademik masuk ke akademik. Kayak misalkan kalau ke minat dan bakat kayak yang suka sama sport kayak bola segala macam futsal yang belum ada wadahnya nih. Nah, kita bisa mewadahi. Kebetulan minat dan bakat nih sekarang udah membuat beberapa program kerja yaitu Aksi FC, Anak Komunikasi FC sama UBC, Unas Badminton Club. Itu kemarin tuh baru tuh minggu kemarin baru jalan gitu. Jadi berarti itu dari futsal kan kita udah punya klub tuh, Aksi FC. Itu rencana kita mau lombakan. Ya, untuk lomba sih kemarin untuk Aksi FC sendiri sih kemarin kita udah ngirim 3 tim. Kemarin di tanggal 2 di bulan November kalau nggak salah. Di bulan November itu ada turnamen di UIN. Itu kita fasilitasi lah, walaupun memang kita fasilitasnya nggak keseluruhan nih, kecil-kecilan kayak konsumsi air segala macam, ya kita tetap berusaha untuk memfasilitasi anak-anak gitu. Hebat juga ya berarti ya, kita udah ngirim 3 tim ya, walaupun emang sebagai pencapaian awal lah ya, walaupun emang nggak dapat hasil yang kita ekspektasi ya tetap tapi yang penting udah ada delegasinya ke sana ya nggak? Kita udah punya tim gitu. Abis ini kayaknya Wina mau badminton, wakil badminton. Ya kalau badminton tuh gimana tuh? Kalau badminton sendiri karena emang baru program kerja pertama ya, di awal tahun juga ya kita masih baru di
periode ini. baru di periode ini. Mungkin di periode tahun lalu sih ada, cuman nggak begitu nggak begitu apa ya, nggak begitu aktif jadinya ya. Ayo sekarang kita buat apa namanya, lebih dimasukin lagi ya, dimasukin lagi buat kegiatan badminton ini. Baru kemarin sih alhamdulillah kemarin ada kayak, walaupun gue bukan pelatih badminton ya, kayak gue ngelihatnya udah mulai ada 1-2 nih yang sharing-sharing yang mulai yang apa namanya, yang udah jago lah, udah aktif, sering ikut OSN di SMA-nya. Terus gue tanya gimana, sering-sering ikut lomba nggak segala macam ya. Udah mulai ke arah situ sih. Gue sih pengennya sama kayak futsal, kita cari bibit-bibit ya. Kalau misalkan kita ada lomba-lomba badminton yang skala jurusan atau fakultas segala macam, bisa kita ikut delegasikan. Iya betul gitu kawan. Terus tadi udah eksternal, udah internal, sekarang lanjut ke sospen. Oke, ke sospen. Kalau sospen sosial dan penelitian ya, divisi ini sih lebih kenaungi ke bidang sosial dan kemasyarakatan, dimana kayak kemarin nih galang dana. Oke, kita galang dana bantu itu dari sosial bantu penelitian, korban-korban erupsi yang kemarin banjir juga di Malang, di Kota Batu. Itu benar-benar lebih terjun ke masyarakat sih. Oke. Benar-benar kita ada 2 biro di situ, ada penelitian dan pengabdian. Penelitian ya. Ada juga nanti bakalan ada program kerja divisi sospen yang sifatnya penelitian. Iya gitu. Yang neliti baik. Jadi kalau misalnya neliti tentang akademik ataupun permasalahan-permasalahan yang ada, itu nanti diserahkan ke sospen. Benar, Oke. Terus sospen udah. Ini terakhir nih. Sosmed. Udah dijelasin pokoknya. Sosmed sih udah dijelasin ya. Sosmed nih divisi yang bisa dikatakan tuh spesial ya. Bukan yang paling spesial tapi spesial. Semuanya spesial. Semua divisi spesial, cuman bisa dilihat tuh divisi yang dibilang tuh nggak pernah libur. Oh iya, setiap acara itu pasti desain dia. Dia nggak hanya bikin desain untuk program kerja yang ada di Himakom semua divisi ya, tapi kayak hari-hari besar, kayak Idul Fitri, Idul Adha, terus kayak kemarin Indonesia masuk final, dia buat desain juga segala macam. Bukan tiap hari buat desainnya kerjanya. Berarti tuh expert banget ya kalau misalnya di sosmed itu dari desain, terus dari apa namanya pamflet-pamflet yang ada tuh yang gue lebih banggakan lagi ya, dia anggota divisi sosmed tuh cuma ada 4 orang nih sekarang nih di periode sekarang, gimana dia setiap hari nggak ada libur bikin desain terus gitu. Plus banget sih sama sosmed. Keren sih, keren banget ya, keren banget sumpah. Tepuk tangan ya. Buat sosial media. Gila Lagi Lanjut ke pertanyaan kedua ya tuh. Di sini ada kedua-dua mulu dari tadi nih, satu dua. Rencana kita tuh mau kita lamain. Jadi dua terus. Pokoknya biar lama aja. Ambil makan enggak apa ya? Mungkin gini, gue mau nanya nih tentang periode kepengurusan Himakom. Mungkin kan ada yang masih ada 2 periode, 3 periode ataupun sebagainya. Nah, kita nggak tahu gimana tuh prosedurnya tuh. Kita sih bisa masuk bisa masuk himpunan itu 2 periode. Kita bisa ketika kita udah 1 periode di Hima, kita bisa masuk lagi di tahun setelahnya. Cuman kalau kita mulai di semester 3, kalau kita masuk di semester 3, kita bisa di semester 5 itu kita bisa masuk lagi. Cuman kalau kita kayak gua nih semester 5 nggak bisa lagi karena kan udah semester 7-nya kan semester 6 ya, sorry. Ini kan gua akhir semester 6, semester 7 kan udah mulai kayak skripsi, udah kasih magang, pokoknya semuanya lah ya. Kalau misalkan masuk kan dari semester 3 udah jabat di Himakom nih, terus dia pengen ngejabat lagi di semester 5. Itu tuh sistemnya gimana tuh? Kayak apa dia ngobrol ke temennya, apa ngomong ke ketum? Kayak biasanya sih lebih ke sebelum demisioner di Himakom sebelumnya, kayak ditanya siapa yang mau lanjut nih. Misalkan ada 2-3 orang yang mau lanjut, bukan diwawancara lagi sih, lebih kayak ditekenin lagi apa kalau bisa lebih produktif lagi di tahun setelahnya ini gimana caranya. Iya gitu sih. Soalnya semakin semester semakin tinggi tuh kan semakin sibuk ya. Iya, sekarang banyak yang magang, banyak yang sekarang banyak program beasiswa yang sekarang udah mulai kampus Merdeka itu termasuk kan. Nah, gue juga tadi sempat berpikir sih kenapa harus masuk Hima tuh di semester 3 ya. Karena kita harus punya IPK kalau nggak salah IPS kita IPK ya. IPK kita minimal 3.00 ya.
Nah itu kan harus didapat dengan awal semester ya. Satu semester baru bisa dapat IPK. Cuma sih kemarin untuk IPK sendiri banyak kayak perdebatan lah ketika kata kemarin ada yang menyarankan 3,3, 3,5 ya akhirnya banyak pertimbangan semacam ya tetap di IPK 3. Ini ya buat kamar-kamar buat tahun depan buat yang ikut, mau daftar lagi boleh tuh. Boleh. Yang penting IPK-nya harus 3. Makanya belajar yang benar. Nah, emang untuk sekarang ini di periode sekarang ini anggota Himakom itu ada berapa tuh? Anggota Himakom tuh ada 55 orang. Banyak juga ya. Alhamdulillah ada 35 putri, cewek, 20 cowok. Oh, berarti di Himakom ini banyakan ceweknya. Banyakan ceweknya. Nah, banyak tuh yang banyak yang kayak, wah kok sekarang banyak ceweknya sih lu ya. Karena emang yang daftar kemarin tuh ya emang lebih banyak ceweknya, Rata-rata ceweknya gitu. Tapi kemarin yang daftar Himakom tuh keseluruhan ada berapa tuh? Sampai yang keterima bisa 55 orang tuh. Kemarin sih bisa terbilang lumayan banyak ya. Ada 110-an. 110 yang daftar di Himakom. Banyak juga ya. Banyak. Berarti beruntung banget nih yang keterima ya. Iya. 100 lebih. Karena emang banyak juga yang bilang katanya masuk Himakom susah banget sih ya. Karena emang Persaingannya ketat juga. Kita juga sebagai yang interviewer lah bahasanya kayak yang mewawancarai juga banyak yang berkualitas juga sebenarnya. Cuman ya kita nyaringnya lagi. Ini sambil minum apa ya? Nggak apa-apa. Gue tahu lu haus. Gue juga makan gak apa nih? Gila mulu nih orang nih. Siapa sih nih? Tahu siapa sih? Mungkin bisa lanjut pertanyaan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, kan kemarin udah rapat kerja nih, ya kan di bulan Desember. Nah, terus berarti udah ada gambaran dong kegiatan apa aja yang dijalani sama Himakom. Nah, boleh nih ketua jelasin apa aja sih kegiatannya ini? Ketuaan kali. Ketuaan ya. Kayaknya emang ketuaan. Bewok. Dia kayak dari tadi kan ada divisi SDO, terus Humas, Sospen, Sosmed sama Mikat. Berarti tadi kan mereka ngejalanin proker nih ya kan? Apa aja sih? Paling sih ya banyak ya, lebih dari 5 program kerja. Cuman ya paling disebutin kayak gambaran gedenya yang membesarnya kayak program SDO kemarin tuh ya kayak program bulan kayak SDO kemarin tuh ada OKK. Terus dari kayak Mikat itu ada PRK yang tahun lalu ada, cuman kan emang tahun lalu emang kurang maksimal jadinya ada lagi lebih kuat lagi. Maksimal ya. Amin. Terus ada webinar nasional insyaallah. Terus ada sospen nih, Komcare pengabdian ya masuk ke pengabdian masyarakat. Nanti ya banyak surprise tentang Komcare, tentang PRK segala macam tuh ada. Terus ada sosmed ya ini sih podcast. Yang podcast kayak gini. Ya, itu terus baru gambaran besarnya tentang program, tapi masing-masing divisi tuh banyak lagi. Banyak banget program kerja. Yang kita lagi antisipasi adalah ya kemarin kan kita dapat surat pernyataan bahwa kita mau offline lagi kan. Oh iya, kita mau baru-baruan tuh. Lagi. Iya. Nah, itu sih yang kita harus antisipasi lagi gimana tetap kayak gimana biar bisa produktif ya, di dalam Himakom. Itu lagi kita cari. Berarti itu masuk ke dalam kegiatan yang unggul di Himakom yang tadi dijelasin ya? Nah. Berarti kalau misalnya kita udah offline nih, kita harus pintar-pintar bagi waktu lagi nih tuh. Ya, belum lagi kuliah, iya kan magang. Namanya kita berorganisasi mahasiswa kan punya jam kelas yang beda-beda ya. Betul. Jam kelas yang berbeda-beda yang otomatis kayak ayo rapat lalu ke kelas. Ya, iya tuh. Gitu. Oke. Mungkin itu harapan lu kedepannya buat mahasiswa komunikasi ya, bukan Himakom doang, ilmu komunikasi kedepannya seperti apa? Mungkin lu punya harapan tersendiri ketika nanti lu udah demisioner ataupun sekarang nih ketika lu menjabat, lu punya harapan untuk mahasiswa ilmu komunikasi, bisa disampaikan? Kalau harapan ya nggak muluk-muluk lah, paling kayak buat kamar semua kayak lebih produktif lagi dalam dalam kegiatan mengajar di kampus. Kayak tugas-tugas nih banyak banget dosen-dosen. Ada sih salah satu dosen yang datang yang waktu itu bikin kelas, dia tuh mengeluarkan keluh kesahnya. Kayak misalkan disuruh bikin makalah, cuman tuh dari
pembuatan word sendiri aja, kayak item-item word kalau misalkan harus rata kanan kiri kayak gitu-gitu tuh si mahasiswa yang mengerjakannya masih belum paham gitu loh. Itu gue baru dapetin satu keluh kesah dari dosen. Nah, kayak lebih belajar lagi kayak untuk bikin makalah lebih lebih proper lagi kayak gitu-gitu sih. Nah, kalau kita gesek-gesek tentang word kayak gitu tuh nanti tuh divisi minat dan bakat nih nanti bakalan ada program pelatihan. kerja kelas menulis. Kelas menulis tuh kayak bikin makalah di mana, kita belajar tentang Word, Excel segala macam itu kayak gimana itu bakalan ada, nanti tinggal tunggu aja flyer-flyernya. Tungguin Kamers. Pasti ada pelatihan kayak begitu Kamers. Betul nggak Win? Betul. Okay. Kayaknya udah cukup kali ya. Iya, kita nanya-nanya mulu dari tadi ya. Nanya-nanya mulu kan capek. Ya. Nah, berarti poin-poin besarnya juga udah dijelasin sama ketua nih. Sorry nih kalau agak belibet nih katakan karena baru pertama kali in frame. Gak apa-apa, seumur dari hidup saya juga minta maaf kayak masih belibet, masih public speakingnya belum lancar karena di sini kita masih perdana. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata juga nih. Karena dari tadi kita ngomongnya juga masih belibet. Mungkin cukup sekian dari kita. Tunggu kami di episode selanjutnya. Dadah Kamers. dah. Oke.